uh, ada akhwat bernama Mita Ustadz dari Bekasi. Mau tanya nih Ustadz, pengen tahu fitrah seorang wanita sebagai seorang istri, ibu untuk anak-anak. Yang ditanyakan adalah bagaimana meyakini fitrah seorang istri dan ibu agar wanita bisa sepenuhnya ikhlas dan ridho dengan takdir Allah. Yang sebenarnya akhwat ini masih ada keinginan untuk bekerja setelah menikah. Nah, Ingin ilmunya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Pekerjaan beliau ini adalah bidan, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ada khawatir bila anak bekerja, tapi khawatir juga anak kehilangan hak madrasahnya. Anak minta nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah. Sebagai seorang wanita, kadangkala memang ada perasaan iri sama laki-laki. Nggak semuanya. Makanya Allah mengatakan lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Laki-laki akan dapat bagian dari apa yang dia kerjakan dan perempuan sama, dia akan mendapatkan bagian dia. Sudah ditetapkan. Fitrah seorang wanita sebagai apa? Ya sebagai seorang istri. Nggak mungkin perempuan tuh jadi suami. Istri dia. Kemudian jadi ibu. Ini kalau bicara fitrahnya memang secara kondisi fisik di perut perempuan itu ada rahim. Yang memang ditetapkan untuk mengandung anak. Secara akal dan perasaan sudah disiapkan perempuan ini, Masya Allah. Mungkin akalnya tidak seperti laki-laki, tapi dia memiliki perasaan yang lebih besar dari laki-laki. Sehingga perasaan itu cukup untuk merawat anak-anaknya, untuk berbakti kepada suami. Dan bicara pahala, maka pahala menjadi seorang istri yang baik. Nggak kebayang. Apa pahalanya? Kita hidup di dunia nggak lama ya. Mau bidan, mau dokter, mau apa, hidupnya sama. Mungkin 60-70 tahun. Nabi SAW menyebutkan tentang pahala buat seorang wanita. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita sholat yang 5 waktu. Shamat syahraha. Dia puasa di bulan Ramadan. Wa ata'at zauja. Dia taat sama suaminya. Taat, patuh sama suami. Wa hafizat farjaha. Dan dia menjaga kehormatan dirinya. Maka akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, silakan masuk surga dari pintu mana saja. Ada 8 pintu surga, nih perempuan boleh milih dari pintu mana saja dia masuk. Jadi ada solusi kalau bicara ingin beramal, ingin berkhidmat. Tapi gimana tadi ceritanya? Tentang perempuan yang ingin bekerja. Boleh perempuan bekerja dengan catatan. Izin suami. Mutlak. Suami tidak mengizinkan, dosa. Ustaz, ini kan bentuk diskriminasi kepada... Bukan. Tadi kita udah bicarakan. Bertambahnya kehormatan seorang laki-laki itu karena ada tambahan tanggung jawab buat dia dan kewajiban. Kalau dalam rumah tangga nggak ada yang perlu ditaati, dipatuhi, rusak rumah tangga. Istri maunya dia, terus bagaimana menjalankan roda pemerintahan? Kalau pemerintah kita, menteri-menterinya nggak taat sama pemerintah, apa jadinya pemerintahan kita? Wajib taat, wajib patuh. Ketika suami memberikan izin bekerja kepada istri, tadi mau jadi bidan istrinya, mau kasih izin, silahkan. Catatan kedua, jangan menelantarkan kewajibannya. Kemudian dalam semua itu, tolong niatmu apa? Kalau tadi katakan ingin berkhidmat. Ingin berkhidmat. Kalau niatmu ingin berkhidmat, engkau bisa tetap memberikan manfaat dengan ilmu yang kau pelajari selama ini kepada kawan-kawanmu, kepada tetangga. Ada tetangga yang hamil, fadl ke rumah. Kalau yang hamil, Anda bisa periksa janinnya. Bukan cari duit, tapi memang benar-benar berkhidmat. Jadi tetap ada solusi ya. Bagi para wanita yang punya keahlian, tolong keahliannya jangan dimatikan. Ada dokter yang berhenti bekerja. Anak saya sama suami suruh fokus sama anak-anak, silahkan. Tapi ilmunya nggak boleh berhenti. Ilmunya tetap bisa bermanfaat. Bukan untuk mencari uang.
tapi untuk mencari pahala akhirat. Dia mungkin izin sama suami, aku izin ya, aku akan buka praktek tidak resmi, artinya tetangga-tetangga siapa mungkin yang sakit ini itu bisa konsultasi sama aku ingin pahalanya dapat. Insya Allah suami akan membolehkan hal itu. Jadi niat perlu diperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab.